Perkenalkan, nama saya Yowana Angelika Octavia Purba. Saya dari Fakultas Fisik, jurusan Ilmu Administrasi Negara, NPM 2256041013. Pada video kali ini saya akan merangkum hasil PKKMB dari tanggal 15 sampai 19 Agustus dengan tema Ciptakan Mahasiswa Berkarya dan Berinovasi untuk Kampus Merdeka Belajar. PKKMB tahun ini dilaksanakan secara 2 tingkat, yaitu untuk hari pertama dan hari kedua untuk tingkat universitas, dan di jeda sehari tanggal 17 Agustus karena hari kemerdekaan, dilanjutkan dengan PKKMB tingkat fakultas tanggal 18 sampai 19 Agustus 2022. Untuk PKKMB universitas dilakukan secara 2 tahap, yaitu sebagian tatap muka dan sebagian Zoom. Pada hari pertama tanggal 15 Agustus, kegiatan pertama yang dilakukan adalah penyambutan Rektor Unila, Profesor Dr. Karomani MSI, lalu dilanjutkan dengan pembukaan PKKMB oleh Ketua Senat. Setelah itu ada sambutan dan pengarahan dari Sekda Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Faizal Darminto MA. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan 3 poin penting yang saya rangkum, antara lain pentingnya protokol kesehatan, mengajak mahasiswa untuk menjaga kampus yang sehat yang memberikan penyebar banyak positif, dan pentingnya pendidikan untuk menumbuhkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Lalu setelah penyambutan dari Sekda, adanya materi pertama oleh Bapak Yusriandi dengan materi yang disampaikan adalah tentang UU ITE. Beliau menginformasikan kepada kami apa itu arti dari UU ITE, pasal-pasal dan pidana UU ITE, kasus-kasus yang sering terjadi khususnya di Kota Lampung, dan memberikan kami manfaat teknologi yang sebenarnya dan contoh pelanggaran hukum di Indonesia. Lalu materi kedua oleh Ibu Susetya Herawati dengan materi pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan. Beliau menyampaikan kepada kami tentang apa itu bullying dan bagaimana seharusnya generasi muda di tengah masyarakat. Setelah itu, lanjut ke materi terakhir di hari pertama oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj dengan materi penguatan karakter. Pada materi ini, beliau menyampaikan perihal tentang tujuan pembangunan karakter, peran dan fungsi karakter lokal dalam membangun nilai-nilai keindonesiaan dalam diri sendiri dan menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Lalu di hari kedua, materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Dr. Heriandi SHMS dengan tema Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Beliau menyampaikan perihal visi misi Indonesia 2045, pilar visi Indonesia 2045, beberapa tantangan yang harus dihadapi, 3 literasi yang harus dikuasai, 6 indikator profil pelajar Pancasila, dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, 8 proyek kemanusiaan, dan juga setelah itu terakhir ada 2 hak mahasiswa yang wajib dilakukan. Setelah materi pertama, dilanjutkan dengan materi kedua oleh Bapak Dr. Asep Sukohar dengan materi kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Dalam penyampaian materi, beliau menyampaikan kepada kami apa itu kampus sehat, permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia yang terdiri dari lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Upaya kampus sehat Unila yang sudah dilakukan antara lain Zero Tolerance Areas, parkir terpadu, pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, pengelolaan sampah TPST, pengelolaan sumber air, arboreum dan anggrek, juga mobil listrik. Terakhir, beliau menyampaikan mengapa perlu manajemen risiko dan contohnya. Lalu dilanjutkan dengan materi ketiga oleh Bapak Profesor Dr. Yulianto dengan materi etika dan norma mahasiswa. Beliau mengatakan bahwa mahasiswa haruslah mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang Anda lakukan dan kerjakan, dan juga ia mengatakan 4 karakter mahasiswa, yaitu ada study oriented, organization oriented, study non organization oriented, dan mahasiswa yang suka bermain.
Juga tak lupa ada 10 karakter mahasiswa yang harus dimiliki, yaitu rajin belajar, memiliki orientasi yang jelas, bermanfaat bagi orang lain, menyesuaikan diri, peduli lingkungan, disiplin, kreatif, inovatif, memiliki cita-cita, dan rendah hati. Setelah itu dilanjutkan dengan materi perguruan tinggi di era 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi COVID dengan poin penting yaitu ICT, strategi Unila, dan tantangan Unila selama pandemi COVID. Dan untuk penutupan hari kedua sekaligus PKKMB Universitas dikenakan kepada kami berbagai macam UKM yang ada di Unila. Setelah itu tanggal 18 hari pertama PKKMB Fakultas, pertama kami dikenakan dengan Dekan Fisip Dr. Anda Ida Nurhaida MSI dan wakil-wakil Dekan Fisip yang berjumlah 3 orang. Dilanjutkan dengan materi pertama yaitu pembelajaran perguruan tinggi teknologi revolusi industri 4.0 dan vulgarisme. Dengan poin penting yang saya catat adalah pendidikan yang diberikan adalah pendidikan agrofologi, yaitu pendidikan orang dewasa, dan angkatan kami akan melakukan hybrid class atau pembelajaran dengan proses digital dan tatap muka. Lalu lanjut materi kedua yaitu sistem pembelajaran perkuliahan dan bimbingan akademik oleh Bapak Dedi Hermawan. Beliau menyampaikan kepada kami poin-poin yang ada di peraturan akademik. Dilanjutkan dengan materi ketiga yaitu sarana dan prasarana perkuliahan. Pada materi ini Bapak Dr. Arif Sugiono menjelaskan beberapa sarana dan prasarana perkuliahan yang ada di lingkungan fisik. Dan materi keempat adalah materi tentang hak dan kewajiban mahasiswa oleh Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan. Lalu dilanjutkan dengan materi perkenalan jurusan saya yaitu jurusan Administrasi Negara yang terdiri dari poin penting tentang visi misi Administrasi Negara, profil lulusan Administrasi Negara, tentang SKS, ketentuan akademik dan organisasi di Manggarai. Di hari keempat dan merupakan hari terakhir PKKMB, saya beserta teman-teman dari Fakultas Fisip dikenalkan dengan berbagai ormawa-ormawa fisip dan makan snack bersama juga bermain game. Nah, itulah resume kegiatan PKKMB yang saya catat mulai dari tanggal 15 sampai 19 Agustus 2022. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih.